Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Mudah-mudahan kajian ini akan menjadi bahan renungan bagi kita bersama dan khususnya untuk diri saya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada alam, tumbuhan, binatang, dan lain-lainnya. Ada pagi, ada malam, ada sedih, ada bahagia, ada suka, ada duka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh agar kamu sekalian mau berfikir. Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 36. Maha suci zat yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, baik segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka sendiri dan yang lain-lain yang tidak mereka ketahui. Allah juga telah menciptakan manusia ini berpasang-pasang atau berjodoh-jodoh, yang mana ada laki-laki dan ada perempuan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar di antara kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Dari firman Allah ini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya sifat saling menyayangi, saling mencintai adalah hal yang fitrah, yang sudah ada dari diri kita semua sejak lahir. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah juga berfirman bahwa dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Dari surat ini kita bisa melihat bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah litaskunu, yang akhirnya lahirlah kata keluarga yang sakinah. Artinya yang saling menyayangi, memberikan ketenangan, ketentraman. Nah, bagaimana kita melihat di dalam Islam kaitannya dengan rumahku adalah surgaku? Dalam hal ini, di dalam Islam kita bisa melihat bahwa rumah itu tidak hanya sekedar bangunan. Yang mungkin kita lihat ada rumah yang sederhana, ada rumah yang mewah, bangunan dengan berbagai macam ornamennya, tetapi rumah itu adalah sebagai tempat mengunduh ketenangan. Sebagaimana firman Allah, Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah sebagai tempat ketenangan. Quran surat An-Nahl ayat 80. Nah, jadi dalam Islam kita melihat bahwa rumahlah tempat untuk mengunduh ketenangan. Dan bagaimana supaya rumah itu bisa berfungsi untuk mengunduh ketenangan? Ada 4 hal dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa rumah sebagai tempat penanam nilai-nilai akidah dan keimanan. Dari rumahlah anak-anak kita akan mengenal akidah dan keimanan. Semua itu ditanamkan dalam lingkungan keluarga.
Bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mempunyai nilai keimanan dan akidah yang baik. Yang kedua, rumah adalah sebagai tempat madrasatul ula bagi keluarga. Tempat pendidikan yang pertama dan utama. Sebaik-baik sekolah, kalau kita melihat bukan sekolah yang akreditasinya A atau unggul dan sebagainya, tapi adalah keluarga. Dan sebaik-baik guru bagi anak-anak kita bukan seorang dokter ataupun profesor, tapi adalah ayah dan bundanya. Anak-anak yang pertama kali mendidik adalah orang tuanya. Meskipun kita tetap harus menyekolahkan anak di sekolah pendidikan yang formal, tapi jangan lupa bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Kemudian yang ketiga, rumah adalah benteng dalam penjagaan akidah dan moralitas anak. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya, marilah kita jaga dalam rumah tangga kita semuanya dari siksa api neraka. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan pada anak-anak kita untuk selalu menjaga akidah dan moralnya. Kalau kita melihat perkembangan yang ada saat ini, banyak anak-anak yang kurang mendapat pendidikan moral ataupun akhlak dari ayah dan bundanya, sehingga mungkin akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik di luar. Bagaimanapun juga tanggung jawab yang utama adalah pada orang tua. Dan yang keempat adalah rumah berfungsi sebagai al-musola. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi rumah itu harus kita hiasi dengan ibadah sholat dan bacaan Al-Quran. Bukannya harus dihiasi dengan hiasan yang mahal dan mewah, tapi sholat dan baca Al-Quran. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa dengan work from home ataupun kita harus stay at home, maka marilah kita ciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kita melakukan aktivitas bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dari kita mungkin memasak, belajar, bekerja, dan juga beribadah, semua dilakukan di rumah. Insya Allah justru inilah hikmah yang bisa kita ambil. Kita ciptakan baiti jannati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah buah dari rumahku adalah surgaku adalah anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, yang insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita, tidak hanya di dunia saja, tetapi insya Allah di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.